Selamat pagi, Bu dan Bapak dosen. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang hubungan warga negara dan negara. Di sini kami dari kelas PKN N605. Atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia memiliki akal serta harkat dan martabat yang membedakan dari makhluk yang lain. Nilai-nilai harkat, derajat, dan martabat yang dimiliki oleh manusia haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang hak manusia dalam mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Masih banyak manusia yang belum memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Penjelasan tentang pekerjaan. Pekerjaan adalah sumber penghasilan tiap orang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan tak heran jika pekerjaan sangat penting dan dibutuhkan tiap orang untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Di negara ini tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor, guru, dokter, sampai jadi presiden pun semua diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan. Manusia masih banyak yang nepotisme dalam mencari pekerjaan. Contohnya, untuk mencari lowongan pekerjaan, orang yang diterima dalam pekerjaan itu masih didominasi oleh keluarga orang-orang yang telah bekerja di suatu perusahaan. Undang-Undang tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang NKRI 1945 menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan upah yang di suatu pekerjaan. Dalam pasal 23 ayat 3 Deklarasi Universal HAM PBB menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga sepadan dengan martabat manusia, dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi sangatlah tidak pantas jika upah buruh itu masih di bawah rata-rata. Para buruh itu juga manusia, mereka juga punya kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Anugrah Yanuari dengan NIM B11 2021 07375. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan warga negara dan negara, yaitu mencakup materi kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, kebebasan berserikat terkesan dibatasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kebebasan berserikat seakan dikontrol dengan ketat. Sebelum undang-undang ini ditandatangani Orde Baru, juga sudah melakukan kontrol secara represif dengan dalih memelihara ideologi pemerintah ikut campur tangan dalam pembentukan organisasi masyarakat sipil. Berserikat adalah hak asasi setiap manusia. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia wajib menaati peraturan-peraturan yang tertera dalam Dasar Hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang tercantum di Undang-Undang 1945 tidak hanya meliputi kewajiban, tetapi juga mencakup hak yang didapat di setiap warga negara. Salah satu pasal yang membahas tentang hak adalah pasal 28 Undang-Undang 1945. Secara keseluruhan, pasal 28 Undang-Undang 1945 ini mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Lebih tepatnya, pasal ini berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 sendiri telah mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang 1945 kedua pada 18 Agustus 2000. Ada beberapa pasal yang ditambahkan, termasuk persoalan tentang hak asasi manusia atau HAM. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Devi Elsa Valerina, NIM saya C13 2020 00304. Hak dan kewajiban pembelaan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara ialah hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing.
sejumlah aksi gerakan bela negara dalam bidang politik, khususnya pemilu diantaranya sosialisasi gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, dan politisasi SAR. Hak warga negara dalam bela negara ada beberapa, yaitu 1. Hak atas pekerjaan dan kehidupan. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Dan yang kelima, hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya. Kewajiban warga negara dalam bela negara ada beberapa, yaitu wajib menaati hukuman dan pemerintah, wajib ikut serta dalam membela negara, wajib menghormati hak orang lain, dan wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Alwi Rizky dengan NIM B11 2021 07275. Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Proses hukum. 1. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa dan diskriminasi atau bias. Dalam konstitusi dengan tegas memberikan jaminan adanya kesamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya pengecualian. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramsyah dengan NIM B11 2021 07278. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuannya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Yang kedua adalah memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama adalah tuntutan ekonomi yang stabil. Yang kedua itu adalah tuntutan pekerjaan yang layak, yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, para pekerja akan memiliki pendidikan atau pekerjaan yang layak yang stabil. Yang ketiga adalah tuntutan keluarga yang stabil. Yang keempat adalah jaminan kesehatan. Yang kelima adalah pendidikan, yaitu semua orang itu harus berpendidikan. Yang kelima atau yang keenam, tuntutan kesempatan dalam bermasyarakatan. Yang terakhir adalah tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi. Contoh kesejahteraan sosial yaitu program jaminan ekonomi. Yang kedua itu adalah pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga itu ada program mental. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Veronica Abehan dengan NIM B11 2021 07367. Saya dari kelas PKN N605. Di sini saya
sebagai anggota kelompok saya mau menjelaskan materi PKN tentang kemerdekaan dalam beragama. Kemerdekaan beragama adalah hak asasi manusia yang bersifat fundamental, tidak dapat diganggu, gugat, melekat secara otonom pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Itu diatur pada pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam UUD NKRI 1945. Perlu dijabarkan adalah peraturan pemerintahnya. Dialog antar umat beragama harus dikembang suburkan, termasuk penyuluhan hukum, dalam kerangka membangun kesadaran hukum. Dan setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia. Nah, selanjutnya dilansir dari buku PKN karya Damri Fauzi Eka Putra. Dijelaskan bahwa kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia telah diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 28.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang pasal 28E ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati dan nuraninya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hak kebebasan beragama dan kepercayaan memiliki kedudukan dan status yang tinggi di dalam hierarki hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, diatur dalam pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Dan selanjutnya adalah di dalam kebebasan beragama ini ada dua komponen yang kita bisa dapat temui di Jurnal Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia. Menjelaskan ada dua komponen, yaitu komponen internal dan komponen eksternal. Yang internal adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, berpikir, memilih agama yang diyakininya, dan meyakini doktrin-doktrin keagamaan yang menurut dia benar. Sedangkan komponen kebebasan eksternalnya adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agama yang diyakininya, itu melalui dakwah, pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain. Berikut penjelasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.